Oke guys, welcome back to my channel Raja Rumput. Di mana kali ini seperti biasanya kita akan melanjutkan alur cerita dari Battletroops The Heaven Season 5 episode ke-158. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan. Di episode sebelumnya diceritakan jika kelompok Xiaoyan dan yang lainnya berusaha menerobos gelombang bis dan akhirnya mereka berhasil. Namun setelah sampai mereka dihadapkan dengan boneka kayu yang berada di tingkat Banse. Di tengah pertarungan itu, Xiaoyan masih saja sempat mencium Sun Er, membuat orang hanya bisa terpelongok dibuatnya. Hingga Xiaoyan meledakkan dokinya kembali. Cerita berlanjut di mana Xiaoyan melesatkan tinju tubuh kaca King Kong ke arah salah satu boneka kayu hingga merusak kepala dari boneka itu. Namun dengan cepat boneka itu menyerang balik hingga mencengkram leher Xiaoyan dengan keras. Hingga Xiaoyan pun memuntahkan darah. Di sini, Xiaoyan melihat jika kerusakan dari boneka itu tidak pulih kembali. Itu artinya serangannya tidak sia-sia. Di saat itu juga Sun Er menyerang boneka yang mencengkram Xiaoyan hingga boneka itu terlempar jauh. Sun Er meminta Xiaoyan agar tidak memberikan kesempatan kepada boneka itu agar tidak ada waktu untuknya memulihkan diri kembali. Dengan cepat Xiaoyan membentuk serangan dari tangan tubuh King Kong yang langsung diarahkan ke boneka itu hingga menghancurkan kepala dari boneka kayu itu. Terlihat kelompok yang lainnya juga telah berhasil mengalahkan boneka kayu yang lainnya hingga tiba-tiba pohon bodhisattva bergetar hebat hingga awan pun membentuk sebuah pusaran dengan angin yang kencang. Pohon bodhisattva itu pun memancarkan cahaya hijau yang terang. Han Yu yang melihat itu berkata, jika itu adalah jebakan yang lainnya, dia meminta agar semua orangnya segera mengikuti dirinya untuk masuk. Bahkan terlihat kelompok dari bonek iblis surga pun melesat dengan cepat. Orang-orang yang melihat itu tidak ingin menyia-nyiakan usaha mereka dan segera menyusul menuju cahaya yang dipancarkan pohon bodhisattva itu. Di sini Xiaoyan melihat itu berkata, biarkan mereka memutuskan keberuntungan atau bencana untuk dirinya sendiri. Xiaoyan pun memberikan beberapa pil kepada rekan-rekannya untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Yun Yun pun berkata kepada Xiaoyan jika dia berhenti sampai di sini karena sudah banyak kerugian yang ditanggung sekte bunga mereka. Dan Yun Yun tidak ingin ada korban lagi dari orang-orangnya. Namun tetua sekte bunga dan para muridnya meminta Yun Yun tetap melanjutkan perjalanan dan jangan memikirkan mereka. Akhirnya Yun Yun yang mendapatkan dorongan dari para murid dan tetua, dia pun bergabung dengan kelompok Xiaoyan. Di sini mereka semua akhirnya melesat menuju pohon bodhisattva. Ketika mereka telah mendekat, cahaya hijau semakin terang. Terlihat jika cahaya itu dilindungi oleh akar dari pohon itu. Qin Yang menyadari jika ini adalah jantung bodhisattva yang asli. Namun tiba-tiba cahaya itu memancarkan cahaya yang tidak biasa hingga semua orang kehilangan doki mereka. Xiaoyan pun terhisap ke dalam suatu portal dimensi hingga dia tidak tahu di mana dia berada sekarang. Di tempat ini Xiaoyan melihat sebuah pusaran cahaya. Dengan rasa penasaran dia menginjak pusaran itu hingga terjatuh kembali. Bahkan para binatang bis muncul tiba-tiba dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan memiliki api surgawi dan langsung membakar para binatang bis itu.
Xiaoyan tercengang karena dia merasakan sebuah kekuatan Daoseng yang mengalir di dalam tubuhnya. Xiaoyan yang merasa memiliki kekuatan seorang Daoseng, dia langsung mencari kelompok aula jiwa untuk menghancurkan mereka semua. Diperlihatkan jika Xiaoyan membuat kelompok Hanyu hancur dengan mudah. Xiaoyan menyerang dengan liar hingga membuat Hanyu benar-benar hancur. Namun ketika Xiaoyan terus menggila dengan menyerang aula jiwa, dia menyadari jika ini adalah ilusi. Xiaoyan dengan cepat memberontak agar bisa terlepas dari ilusi itu. Saat itu, esensi dari pohon bodhisattva yang ada di dalam cincinnya keluar dan menyadarkan Xiaoyan. Saat itulah Xiaoyan baru tersadar jika tidak Xiaoyan akan menjadi salah satu dari boneka Daoseng yang lainnya. Di sini Xiaoyan teringat dengan teman-temannya. Xiaoyan benar-benar khawatir. Namun Xiaoyan dikejutkan dengan suara orang tua yang tertawa lalu berkata, jika Xiaoyan tidak perlu khawatir karena mereka semua baik-baik saja. Saat Xiaoyan berbalik, dia melihat ada sebuah sosok orang tua terbentuk dari pohon yang memancarkan cahaya. Sosok itu berkata, jika setelah ribuan tahun, Xiaoyan adalah manusia yang berhasil kabur dari ilusi itu. Xiaoyan pun berteriak menyebut pohon kuno bodhisattva. Sosok itu pun meminta Xiaoyan tidak perlu gugup karena Xiaoyan sekarang berada di dunia spiritualnya. Tiba-tiba bodhisattva yang ada di dalam cincin Xiaoyan keluar dan bercahaya. Di sini Xiaoyan menyadari jika yang membantunya keluar dari ilusi adalah esensi itu sendiri. Dan Xiaoyan bertanya, kenapa dia membantunya, sementara dia sendiri yang ingin merubah Xiaoyan menjadi boneka kayu. Sosok itu pun menjelaskan jika sebenarnya semua itu sudah tidak dalam kendali lagi. Dia pun meminta agar Xiaoyan melihat cerita yang sebenarnya sendiri. Tiba-tiba cahaya terang terpancar hingga Xiaoyan melihat sebuah cerita yang telah terjadi di masa lalu. Diceritakan jika 10.000 tahun yang lalu ada seorang Daudi yang mencoba mengekstrak sumsum spiritual dengan paksa. Hal ini dilakukannya untuk menyembuhkan lukanya. Meski bodhisattva jauh lebih kuat dari kondisinya yang sekarang, namun dia mengaku tetap saja dia bukan tandingan dari seorang Daudi. Karena Daudi itu orang yang jahat, jadi memiliki banyak musuh. Salah satu musuhnya mengajak pohon bodhisattva bekerja sama untuk membunuh seorang Daudi itu. Namun Daudi itu sangat keras kepala hingga dia memutuskan untuk meledakkan diri agar semuanya hancur bersama dengan dirinya. Beruntung bodhisattva berhasil selamat, namun sayang, kebencian dan dendam orang itu sebelum mati merusak roh pohon bodhisattva. Jadi selama 10.000 tahun, banyak orang yang datang berusaha mencari kesempatan, tapi mereka malah terpengaruh ilusi dan menjadi boneka karena kesadaran Daudi yang tersisa. Hal ini membuat pohon bodhisattva tidak bisa melakukan apa-apa. Beruntung, Xiaoyan memiliki esensi bodhisattva hingga dia bisa membantu Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan mengkhawatirkan teman-temannya kembali. Bahkan dirinya pun cepat atau lambat akan terpengaruh oleh esensi jahat itu. Xiaoyan meminta petunjuk dari pohon bodhisattva. Hingga tiba-tiba pohon bodhisattva memberikan benih bodhisattva kepada Xiaoyan untuk dimurnikan dengan api surgawinya. Hal ini dilakukan agar bisa membantu pohon bodhisattva pulih kembali supaya bisa menyingkirkan aura negatif dari Daudi dan menyelamatkan teman-teman Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berhasil memurnikan benih itu, dia memberikan kepada pohon bodhisattva untuk memulihkan diri, dan itu berhasil. Pohon bodhisattva terus meminta Xiaoyan memurnikan semua benih dan pohon bodhisattva
terus berhasil memulihkan dirinya. Di sini, Xiaoyan telah menggunakan banyak pil obat untuk dirinya, namun tetap saja dia tidak mampu hingga sampai meludahkan darah segar dari mulutnya. Meski sudah seperti itu, Xiaoyan tetap saja terus memaksakan diri dan tidak berhenti. Hingga akar dari pohon bodhisattva merambat menuju Xiaoyan dan melingkar di bawah Xiaoyan. Ternyata pohon bodhisattva itu mengisi doki Xiaoyan kembali. Bahkan Xiaoyan merasakan jika dokinya sekarang lebih besar dari yang sebelumnya. Bodhisattva pun memberitahu Xiaoyan jika sekarang dia bisa mengendalikan sedikit kekuatannya. Namun ini sudah cukup untuk dirinya membantu Xiaoyan untuk memurnikan dan memindahkan kekuatannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengeluarkan panci pemurniannya. Mereka berdua sama-sama memulai proses pemurnian itu, membuat pohon bodhisattva kembali memancarkan cahaya terang. Dalam sekejap, Xiaoyan kebingungan karena sudah selesai. Dan dia pun meminta bodhisattva untuk menyelamatkan teman-temannya. Bodhisattva meminta Xiaoyan untuk tidak khawatir. Tiba-tiba Xiaoyan dililit akar pohon bodhisattva dan tidak sadar. Kita pindah di mana Sun Er dan yang lainnya berada. Terlihat jika Sun Er baru saja sadar. Di sini terlihat jika ternyata semuanya berada dalam sebuah energi yang membuat mereka terus berhalusinasi. Bahkan Hunyu berhalusinasi jika dia adalah seorang Daudi. Namun ketika dia tersadar, dia terkejut ketika melihat Qin Yang dan Sun Er. Dia berkata, bukankah seharusnya telah kumusnahkan klan Gu? Hunyu pun masih berpikir dia adalah seorang Daudi dan dia langsung ingin menyerang kelompok Qin Yang kembali. Di sini Qin Yang berteriak memberitahu Hunyu jika itu hanyalah ilusi. Tiba-tiba Hunyu pun memuntahkan darah, di mana dia ternyata diserang oleh pohon bodhisattva. Bodhisattva pun menunjukkan dirinya lalu berkata, jika mereka semua berada di ruang pohon kuno, jadi mereka dilarang bertarung di sini. Bodhisattva pun menjelaskan, jika mereka semua telah tenggelam di dalam hasrat mereka sendiri yang penuh dengan keserakahan. Bodhisattva pun menunjukkan Xiaoyan yang sedang berada di dalam sebuah akar yang berbentuk sangkar. Dia berkata, semua orang bisa selamat hari ini berkat kultivator ini. Jika tidak, semua orang akan menjadi boneka kayu seperti yang sebelumnya. Bodhisattva pun mengatakan jika Xiaoyan adalah orang yang ditakdirkan. Karena mereka adalah teman Xiaoyan, jadi Bodhisattva meminta agar mereka menunggu hingga Xiaoyan sadar. Setelah itu, maka mereka akan dikirim keluar. Sun Er yang mengkhawatirkan Xiaoyan, dia berusaha mendekat. Namun Qin Yang mengingatkan jika Xiaoyan adalah orang yang dipilih, jadi jangan mengganggu kesempatan baik untuk Xiaoyan. Hunyu pun yang melihat itu bertanya-tanya, kesempatan seperti apa yang didapatkan Xiaoyan? Qin Yang memberitahu jika itu kesempatan yang luar biasa. Kita dibawa ke alam bawah sadar Xiaoyan. Xiaoyan pun teringat jika bodhisattva memiliki 3 harta. Selain jantung bodhisattva dan benihnya, ada yang paling penting, yaitu bisa membuat orang memahami sifat alami dunia melalui pohon bodhisattva. Di sini, Xiaoyan melihat 100 reinkarnasi dari dirinya, membuatnya mendapat pemahaman bodhisattva selama 100 tahun. Terdengar juga suara jika Xiaoyan memahami hatinya sendiri, pada akhirnya dia akan menjadi Daudi di masa depan. Orang-orang yang mendengar itu ada yang cemburu dan ada juga yang senang. Qiu Peng sangat marah jika hanya Xiaoyan yang mendapatkan keberuntungan itu. Dia meminta pohon bodhisattva menyerahkan jantung dan benih pohon bodhisattva kepadanya. Jika tidak, maka klan Ponik Iblis Surga akan menghancurkannya.
Mendengar itu Bodhisattva langsung menghempaskan Jiupeng, membuat semua yang melihatnya menyadari jika pohon Bodhisattva memiliki kekuatan yang mengerikan. Di sini Bodhisattva mengingatkan jika dia membenci orang yang serakah, lalu dia meminta Jiupeng diam atau akan mati. Jiupeng hanya bisa menuruti perkataan Bodhisattva. Terlihat akhirnya Jiupeng mundur tak berdaya. Tidak lama kemudian, Xiao Yishan berkata jika sebenarnya di tempat ini memiliki energi yang sangat berlimpah, bahkan beberapa kali lipat lebih tebal dibandingkan dunia luar. Mendengar itu, Jiupeng meminta semua orang untuk segera berkultivasi. Bahkan Hunyu terlihat memakan sebuah pil sambil berkata siapa yang akan tertawa di akhir cerita. Beberapa saat kemudian, daun pohon Bodhisattva gugur. Hal ini membuat para wanita cantik mengkhawatirkan Xiaoyan karena bisa terjatuh kapanpun. Ketika semua sibuk berkultivasi, cahaya hijau terang berfluktuasi membuat semua orang menjadi sedikit khawatir. Dan setelah cahaya itu hilang, ternyata pohon Bodhisattva pun ikut menghilang. Diperlihatkan jika Xiaoyan telah diamankan oleh para teman-temannya dan mereka semua akhirnya telah kembali ke dunia luar. Namun Xiaoyan belum juga bergeming. Di sana terlihat benih Bodhisattva di sekeliling Xiaoyan dan pohon Bodhisattva berkata jika mereka akan bertemu lagi jika takdir mempertemukan mereka kembali. Jiupeng, Hunyu yang melihat Bodhisattva telah pergi, mereka berniat untuk menyerang Xiaoyan untuk merebut benih dan yang lainnya dari Xiaoyan. Namun di sini Sun Er Medusa dan yang lainnya berdiri di depan Xiaoyan untuk menahan serangan dari Jiupeng dan Hunyu. Terlihat tangan berukuran ratusan kaki bertabrakan dengan kelompok gadis cantik yang menjaga Xiaoyan. Namun ketika para gadis cantik itu sudah tidak mampu bertahan, tiba-tiba orang dari aula jiwa telah dipukul mundur. Ternyata itu serangan dari Xiaoyan. Xiaoyan merasa dia berada di puncak Dozun perubahan ke-9. Namun dia lebih merasakan jika dirinya sekarang sudah mendekati ranah Dao Sheng. Xiaoyan sedikit sombong dengan wajah yang mengejek. Dia menanyakan kabar orang-orang itu dan dia menjelaskan sekarang dia telah kembali. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Bye bye.